Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin, NIM 2021 030029, nomor absen 6. Dalam video ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan dan filsafat perspektif pendidikan Islam dengan referensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, penulis Salminawati SSMA, editor Sohalil Nasution MA, diterbitkan oleh Cita Pustaka Media Perintis dengan cetakan pertama Desember 2011 dan cetakan ketiga September 2016 dengan ISBN 9786029377516. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, ruang lingkup filsafat, ruang lingkup pendidikan, dan ruang lingkup pendidikan Islam. Dan yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan, dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Dan yang terakhir yang akan kita bahas metode filsafat pendidikan, dan metode filsafat pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan gabungan dari dua kata philos dan sophia dengan makna pengetahuan dan kearifan. Perlu diketahui bahwa kata filsuf dan filsafat ini baru menyebar luas setelah masa Aristoteles. Namun di sini Aristoteles sendiri tidak menggunakan istilah filsafat, dan Pythagoras yang dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan perkataan tersebut. Filsafat berikutnya mendapat perhatian besar dari kaum muslimin di Arab. Kata falsafah atau hikmah atau filsafat kemudian mereka sesuaikan dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti berbagi ilmu pengetahuan yang rasional. Yang disebut dengan pengetahuan yang rasional adalah pengetahuan yang memiliki dua bagian utama, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktek. Pengertian teoritis adalah filsafat yang membahas berbagai hal sesuai dengan apa adanya. Sedangkan filsafat praktek adalah pembahasan mengenai bagaimana selayaknya perilaku dan perbuatan manusia. Filsafat teoritis kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu filsafat tinggi atau teologi, filsafat menengah atau matematika, dan filsafat rendah atau fisika. Filsafat tinggi, ilahiyah, ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang umum. Yang kedua, ada filsafat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang khusus. Sedangkan filsafat menengah atau matematika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang berarti bimbingan yang diberikan pada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Filsafat pendidikan ini pada hakikatnya adalah penerapan dari suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan ini tidak hanya keinsidentalan, melainkan suatu keharusan. Filosof dari Amerika dalam Imam Barnard mengatakan bahwa filsafat itu adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari sebuah pemikiran mengenai pendidikan. Lebih dari itu, filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang banyak terhadap lapangan pendidikan. Filsafat pendidikan juga dapat diartikan dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas atau karakteristik suatu pendidikan. Dengan demikian, filsafat harus memenuhi syarat-syarat berpikir secara kritis, runtut, menyeluruh atau tidak terbatas pada satu aspek, dan mendalam atau mencari alasan terakhir khususnya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan Islam. Berikut pengertian filsafat pendidikan menurut Arifin. Beliau menyatakan bahwa konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dan yang kedua, menurut Mulkan, memberikan pengertian filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan sebagai filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Bidang garapan filsafat
Ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Hal ini tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada sesuatu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan masing-masing mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang dicari. Selanjutnya, epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Akal dan pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman serta diintuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasional, empirisme, kritisisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Selanjutnya yang ketiga ada aksiologi ilmu, meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai sesuatu yang wajib dipatuhi dalam suatu kegiatan, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Menurut beberapa ahli filsafat, diantaranya M.G. Langeveld menyatakan filsafat dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 3 lingkungan masalah. Yang pertama, lingkungan masalah-masalah keadaan, seperti metafisika, manusia, dan alam. Yang kedua, lingkungan masalah-masalah pengetahuan, atau teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Yang ketiga, lingkungan masalah-masalah nilai, atau teori nilai, etika, estetika, dan nilai yang berdasarkan agama. Al-Kindi juga menyatakan bahwa filsafat dibagi dalam 3 lapangan, yaitu yang pertama, ilmu fisika merupakan tingkatan yang terendah, ilmu matematika merupakan tingkatan yang tengah, ilmu ketuhanan merupakan tingkatan yang tinggi. Al-Farabi juga mengungkapkan ada 2 lapangan filsafat, yaitu filsafat teori, mengetahui sesuatu yang ada dengan tanpa tuntutan pengalaman. Yang kedua ada filsafat praktik, mengetahui sesuatu dengan keharusan melakukan dengan amal dan melahirkan tenaga untuk melakukan bagian-bagiannya yang baik, seperti ilmu alat, ilmu politik, dan ilmu mantik atau logika filsafat sebagai ilmu. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan. Adapun pola dan sistematis pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah yang pertama, pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis. Di sini artinya cara berpikirnya bersifat logis dan rasional tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal. Artinya menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, ruang lingkup pemikirannya bersifat universal. Artinya di sini persoalan-persoalan yang dipikirkan mencakup hal-hal yang menyeluruh dan mengandung generalisasi bagi semua jenis dan tingkat kenyataan yang ada di alam ini. Dan yang terakhir, meskipun pemikirannya yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, artinya pemikiran-pemikiran yang tidak didasari dengan pembuktian empiris atau eksperimental akan tetapi mengandung nilai objektif. Kemudian ada pola sistematis berpikir filosofis yang demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang harus berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di dalam alam nyata dan sebagainya. Yang kedua, ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Menurut Mujahidin Arifin menyatakan bahwa pembelajaran filsafat pendidikan Islam berarti memasuki area pemikiran yang mendasar sistematik, logis dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungannya. Secara makro, yang menjadi ruang lingkup filsafat
pendidikan Islam adalah objek formal itu sendiri, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan biasa. Dan secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan filsafat. Menurut Harlot Hatitus, filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya, dan nilainya. Secara rinci, beliau menjelaskan bahwa tujuan filsafat adalah untuk memperoleh jawaban dari sebuah persoalan dan mempertimbangkan jawaban tersebut. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa ide-ide filsafat merupakan satu hal yang praktis di dunia dan ide-ide filsafat itu membentuk pengalaman seseorang pada saat ini. Yang ketiga, untuk memperoleh bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, dan lebih kritis dan lebih cerdas. Yang kedua, tujuan filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Pengertian idealisme yaitu berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran perlu adanya proses introspeksi. Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. Yang kedua, aliran realisme. Tujuan dari pendidikan ini yaitu membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang kedua, aliran pragmatisme. Tujuan dari pendidikan ini yaitu menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang selanjutnya, aliran humanisme. Di sini tujuannya untuk mengaktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Yang selanjutnya, paham atau aliran konstruktivisme, yang tujuannya yaitu untuk menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan filsafat pendidikan Islam. Menurut para ahli, contohnya Al-Basri, tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Menumbuhkan ruh ilmiah pada pembelajaran dan pemuasan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu. Yang keempat, menyiapkan pelajaran dari segi profesi, teknik, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu. Dan yang terakhir, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Menurut ahli yang lainnya, contohnya seperti Al-Syaibani, tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, untuk menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam membentuk berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, untuk menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. Dan yang keempat, untuk menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada di dalam dunia praksis pendidikan. Dan yang terakhir, untuk menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode filsafat, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, metode filsafat. Ada 4 macam metode yang paling populer, yaitu hikmah argumentatif, hikmah intuitif, hikmah eksperimental, dan yang terakhir hikmah dialektif. Yang pertama yaitu hikmah argumentatif, yaitu ciri khas dari hikmah argumentatif ini adalah kekonsistenannya terhadap penggunaan penalaran atau rasio sebagai pijakan, baik argumentatif rasional maupun demonstratif rasional. Kegunaan dari metode semacam ini adalah untuk mengetahui dan mengukur hal-hal yang nyata-nyata tidak bisa terlihat dan terdengar dengan panca indera kita. Dan yang kedua ada hikmah intuitif. Hikmah intuitif ini lebih lengkap dalam menggunakan perkakas atau alat kerjanya. Ini bisa dilihat dari tambahan alat-alat yang dimilikinya, yaitu cita rasa, inspirasi, dan pencerahan sebagai alat kerja tambahannya selain penggunaan argumentasi rasional dan demonstrasi rasional. Yang ketiga yaitu hikmah eksperimental. Metode hikmah eksperimental tidak memerlukan pemikiran yang ribet
cara silogisme, dan inspirasi sebagai pijakannya dalam menghasilkan pengetahuannya. Namun harus diketahui bahwa selain mempunyai kelebihan terhadap revolusi industri dan telekomunikasi, metode ini juga memiliki dua kelemahan vital, yaitu pertama, metode ini tidak mempunyai kemampuan untuk menguji hal-hal yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, metode ini juga tidak mampu untuk mengukur hal-hal yang terhalang dengan masa atau zaman, seperti kapankah alam semesta ini bermula dan di manakah letak tempat alam semesta ini berakhir. Yang terakhir yaitu metode hikmah dialektif. Metode ini banyak menjadi perbincangan di kalangan logikawan karena melibatkan banyak premis-premis yang memerlukan rumusan tersendiri. Misalnya mengetahui secara umum bahwa menguap di depan umum atau di depan mertua adalah tidak baik. Pendapat menguap tidak baik ini adalah perkara yang populer, bukan pada hakikatnya hikmah. Yang kedua yaitu pembahasan metode filsafat pendidikan. Metode lain yang digunakan dalam studi filsafat adalah metode analisis sintesis, yaitu suatu metode berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif dan deduktif serta analisis ilmiah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu metode filsafat pendidikan. Sebagai suatu metode filsafat pendidikan Islam biasanya memerlukan 4 hal, yaitu yang pertama, bahan-bahan yang akan digunakan dalam pengembangan filsafat pendidikan, yaitu Al-Quran dan hadis yang disertai pendapat para ulama serta filosof dan lainnya. Yang kedua, metode pencarian bahan. Untuk mencari bahan-bahan yang bersifat tertulis dapat dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang masing-masing produsernya telah diatur sedemikian rupa. Yang ketiga, metode pembahasan. Untuk ini, Mujahidin Arifin mengajukan alternatif metode analisis sintetis, yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif, deduktif, dan analisis ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan. Dalam hubungannya dengan pembahasan tersebut, di atas harus pula dijelaskan pendekatan yang akan digunakan untuk membahas tersebut. Pendekatan ini biasanya diperlukan dalam analisis dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.